Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kabarnya kalian hari ini gimana nih? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Jelas, silakan memimpin berdoa, jelas Mas Jelas. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sesuai janji Bapak minggu kemarin, Bapak akan menerangkan tentang konsep gotong royong materi pendidikan Pancasila. Wow. Nah, sebelumnya kita akan menonton video YouTube. Kalian suka kan menonton video YouTube? Saya dilarang kami. Nah, Semut si serangga kecil. Halo teman-teman semuanya, aku adalah semut. Teman-teman pasti sering melihatku. Aku salah satu serangga paling kecil yang ada di sekitar kalian. Aku mempunyai kecantikan di kepala. Karena ini aku menggunakan dan mencium bauan. Aku sangat menyukai makanan yang manis seperti gula, coklat, permen, dan juga buah-buahan. Aku hidup di bawah tanah. Selain itu juga, aku selalu hidup bersama-sama dengan semut lainnya. Kalau sedang ketakutan, aku suka mengeluarkan bau untuk menghindari musuhku. Walaupun tubuhku kecil, aku juga salah satu serangga yang sangat kuat loh. Lihat, aku bisa membawa lontar yang besar bersama-sama dengan temanku. Itulah tentangku, semut si serangga kecil. Sama aku juga bertemu ya. nah, dari video semut tadi, apa penilaian yang dapat kalian ambil? Sudah sama, gotong royong. Nah, jika kalian ada di situasi ini, kelas kalian kotor, kelas kalian bau gak enak, ada sampah di mana-mana, kalian harusnya ngapain sama teman-teman kalian? Sudah kelas. Terus apa lagi? Tiket. Nah, itu adalah salah satu bentuk gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Dari situasi kelas kalian kalau tadi, kalian harusnya membersihkan kelas, bermain bersama teman-teman, piket bersama waktu karena ada di sekolah. Nah, ini bisa diambil kesimpulan gotong royong adalah kerjasama atau gotong royong untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan pengerahan tenaga secara bersama-sama. Kalian yang ada tidak kerjasama sama gotong royong itu apa kerjanya? Sama aja. Nah, gotong royong dan kerjasama itu baru mirip, pakai ada perbedaannya. Kalau gotong royong itu melibatkan aktivitas fisik, tanpa pamrih dan yang lain-lain. Kalau kerjasama itu biasanya ada tujuan, biasanya dalam lembaga formal institusi untuk mencapai tujuan yang disepakati. Biasanya kalau kerjasama itu ada dua orang yang punya bisnis, misalnya Bandung punya bisnis bersama dengan saya, itu kan hasilnya akan dibagi dua. Nah, itu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kalau gotong royong itu biasanya tanpa pamrih, melibatkan aktivitas fisik seperti kerja bakti, weekend, atau bersihkan rumah, membantu orang tua. Dalam gotong royong itu mengandung beberapa nilai. Yang pertama adalah kalau menolong, saling membantu demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah kebersamaan. Semua orang terlibat tanpa paksaan. Tadi sudah Bapak jelaskan tanpa pamrih, menggunakan aktivitas fisik. Nah, yang terakhir adalah persatuan untuk menyatukan perbedaan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau dari lingkungan rumah gotong royong itu ada beberapa. Misalnya ada bersihkan rumah bersama, membantu orang tua, merawat sebuah peliharaan, atau bekerja bersama. Kalian ada yang punya tempat peliharaan apa aja nih? Kelinci ya. Nah, kalau kalian merawat hewan itu sudah menggunakan prinsip gotong royong untuk membantu orang tua merawat makhluk hidup di rumah. Nah, ada yang bersihkan bersama, kalian ada yang nyapu nggak? Membantu orang nyapu. Pilih kalau kalian yang jadi track itu juga sudah gotong royong membantu mempercepat kerjaan rumah. Kalau dari lingkungan sekolah ada beberapa juga. Misalnya tiket kelas yang kalian sebutkan tadi, ada membuat dekorasi kelas, mading untuk membuat indah kelas, merapikan perpustakaan, buku biar berserakan tidak rapi, dan membersihkan lingkungan sekolah seperti menyapu halaman sekolah bersama. Atau biasanya kan kalau di sekolah kita kan ada masalah. Nah, itu biasanya siswa-siswa membawa alat bersih-bersih dari rumah untuk membersihkan sekolah bersama. Nah,
Yang terakhir ada bentuk gotong royong di masyarakat. Yang pertama ada kenapa roda, ini untuk bapak-bapak yang sudah dewasa karena bapak sudah roda. Yang kedua ada program lingkungan, yang ketiga membangun fasilitas umum, yang keempat seperti 4 aktivitas ini dilakukan oleh para dewasa, bapak-bapak seperti bapak sudah menggunakan roda dan seperti setiap minggu pagi juga program lingkungan bersihkan keselokan di pos roda dan yang lain. Juga kadang kalau sebelum Ramadan, bapak juga melakukan ibadah di masjid, mungkin karpet, novel, dan yang lain untuk program Ramadan. Di sini bapak juga menerangkan manfaat gotong royong. Yang pertama memperkuat persatuan dari kesatuan. Tanpa kalian sadari, gotong royong itu juga memperkuat persatuan. Kalian juga membantu satu sama lain, tanpa pamrih, saling mengenal sama teman, sama keluarga di rumah, sama teman di masyarakat. Yang kedua, nanti tanggung jawab. Biasanya kalau gotong royong, jika ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang menghapus papan tulis, kalian bertanggung jawab atas hal itu. Kalau kalian sudah selesai, teman kalian belum selesai, kalian juga bisa membantu untuk menolong teman kalian. Yang ketiga, juga dapat meningkatkan keharmonisan. Tanpa kalian sadari, kalian membantu teman, bergotong royong dengan sekolah atau dengan keluarga itu juga meningkatkan kerukunan. Kalian juga bisa berkomunikasi, bisa membantu dan yang lain. Yang keempat, melatih kepedulian. Nah, seperti yang membuat tadi tanggung jawab, setelah kalian melakukan tanggung jawab, kalau pekerjaan kalian sudah selesai, kalian juga bisa membantu teman kalian yang belum selesai atau kesusahan, misalnya mencari sampah, membawakan sampah, mencari kemoceng atau menopel di kelas. Nah, kegiatan selanjutnya adalah berkelompok. Ini karena ada 12, ada yang 3, ada yang 2. Marisa Rizkia, Vina, dan Jenny bisa berkelompok. Aca, Hanum, Leli bisa berkelompok. Gazi dan Dirlan, Diva dan Mia, Jana dan Sandy. Nah, Bapak sudah membagikan puzzle, buku gambar, dan tim untuk kalian susun. Nah, puzzle ini bertemakan gotong royong di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Nanti Bapak akan keliling membimbing kalian untuk menyusun puzzle tersebut. Bapak menjadi kecil. Jangan guys, ibot. Kebalik. Kalian atas bawah. Ini yang hijau kan rumput, ada kakinya berarti di bawah, hijau berarti di bawah. Nah ini kan latar belakangnya malam, berarti yang hitam di atas, yang abu-abu di bawah. Nah ini sudah ada yang jadi. Bapaknya nggak dengar. Tepuk tangan untuk Mas Sandy dan Mas Jana. Nah, apakah kalian sudah selesai semuanya, anak? Ada yang berani maju tidak untuk memberikan kesaksian Sandy dan Mas Hendra sudah selesai yang pertama, silakan maju. Nah, silakan Mas Hendra bisa terangin nggak puzzle yang disusun ada puzzle bagaimana Pak? Oh, ini adalah puzzle yang bertemakan kebersihan di lingkungan keluarga. Nah, ini ada bisa terangin gambarnya ada puzzle. Ini ada orang tua yaitu ayah dan ibu dan anaknya. Nah, ayahnya sedang membersihkan apa? Bersihkan lantai pakai Kompliner. vacuum cleaner. Nah, yang ibu, Bersihkan kaca jendela. yang anak. Menata mainan. Nah, ini adalah puzzle yang bertemakan dengan keluarga. Jadi ini ada seorang bapak sedang membersihkan lantai, ibu membersihkan kaca jendela, ada anak perempuan yang laki-laki sedang membereskan mainan. Ini adalah salah satu bentuk contoh gotong royong di lingkungan keluarga atau rumah. Tepuk tangan untuk Mas Indra. Nah, untuk yang di lingkungan sekolah bisa Mbak Diva dan Mbak Nia silakan maju ke depan untuk membersihkan puzzle.
Nah, coba Mbak Kami dan Mbak Eva gimana pelajaran paling disusun apa? Ini adalah kegiatan bersih-bersih di ruang kelas. Banyak siswa semuanya bersih-bersih. Nah, puzzle yang sudah disusun oleh Mbak Eva dan Mbak Nia adalah puzzle yang bertemakan gotong royong di lingkungan sekolah. Ini ada beberapa siswa membersihkan ruang kelas bersama Pak Guru, sama-sama membersihkan ruang kelas untuk mencapai kelas yang bersih dan sehat dan wangi. Tepuk tangan untuk Mbak Eva dan Mbak Nia. Untuk yang gotong royong di lingkungan masyarakat, Mas Dasi dan Mas Erlan silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil puzzle-nya. Ayo Mas Erlan, Mas Dasi. Ulangi dong Mas Dasi dan Mas Erlan. Puzzle-nya sudah disusun itu bertemakan apa? Jadi puzzle yang kami susun itu bertemakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Dan membersihkan apa ini? Bisa. Supaya agak bersih ya. Jadi tidak ada nyamuk juga sih. Nah, puzzle sudah disusun oleh Mas Dasi dan Mas Erlan adalah puzzle yang bertemakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Ini ada masyarakat desa yang bergotong royong kerja bakti membersihkan desa agar desanya bersih, terhindar dari penyakit, sehat, wangi dan asri. Tepuk tangan untuk Mas Dasi dan Mas Erlan. Nah, kalian sudah berpresentasi hasil puzzle kalian. Sekarang Bapak akan melakukan SBG, yaitu akan melakukan bentuk gotong royong. Ini adalah gotong royong yang dilakukan secara berdiri. Bapak akan contohkan dulu ya. Ayo kawan kita gotong royong, saling membantu tolong menolong. Yang berat jadi ringan juga cepat selesai. Ayo kawan gotong royong. Sebelum berakhir pembelajaran kali ini, Bapak akan membagikan soal pilihan ganda untuk dikerjakan secara individu. Ini untuk menilai kalian sejauh mana kalian memahami tentang konsep gotong royong. Silakan Mbak Dewi. Thanks Pak. Ya, Bu. Pak Guru ini kerjakannya langsung di sini. Ya, dari tulis nama, nomor absen dan kelas. Dicetak. Di sini lah orang ada tulisan. Oh, apa sih? Belum. Oh, sudah. Sudah berada di penghujung pembelajaran kali ini, Bapak akan mereview sedikit materi tentang gotong royong tadi. Nah, gotong royong adalah pengabdian bangsa kita. Itu adalah kata-kata dari presiden utama kita yaitu Insinyur Soekarno. Dengan gotong royong, pekerjaan kita menjadi ringan dan cepat selesai, juga dapat menambah keharmonisan antar sesama. Mari jaga budaya luhur ini agar terus hidup di tengah masyarakat Indonesia modern. Sekian dari Bapak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.